Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak berdiri kayaknya. Ya, silakan Pak Sandi. Baik. Baik. Dari mahasiswa. Ini apa namanya? Lagi mahasiswa semester 6 ya. Semester 5. Oke. Jadi semester 6 nanti magang. Terus udah ada yang bekerja. Banyak yang bekerja. Ada nggak yang kuliah ambil bekerja? Nggak ada. Baik, pembekalan magang ya. Magang ini adalah tahapan teman-teman untuk ice breaking ataupun menjelang ke dunia kerja yang real, gitu kan. Karena magang ini kalau teman-temannya aktif dan baik, tentu bisa diperkerjakan di sana. Emang teman-teman mahasiswa udah ada yang pasti udah bekerja nggak? Habis selesai kuliah ada yang langsung kerja nggak kira? Ada? Udah kerja? Belum. Intinya kan teman-teman mahasiswa belum bekerja, terus tahapannya magang dulu. Syukur-syukur pas di tempat magang itu aktif dan bagus. Tentu nanti kalau kompeten tentu bakal diajak sama pihak perusahaannya untuk bekerja di sana. Baik, satu ada yang tahu Asita nggak? Apa sih Asita itu? Kue apa gitu, makan apa? Nah, silakan. Ya silakan. Feki. Tahu? Coba di PD kan, Feki. Rifki. Yang saya tahu kita tuh Association Travel Agent. Baik, kan di ASITA, Association of the Indonesian Tour and Travel Agencies. Tapi kan kalau di Indonesia itu tidak boleh akte itu berbahasa Inggris. Jadi namanya Perkumpulan Perusahaan Biro Perdana Wisata Indonesia. Ini lahir 7 Januari 71. Kapan lahir tuh? Ada deh. Saya juga belum lahir. Jadi lahirnya asosiasi itu tanggal 7 Januari 71. Itu di Jakarta. Yang tersebar sekarang ada di 30 provinsi. Nah, sekarang provinsi di Indonesia ada berapa coba? Nah, 38. Oke. Jadi dari 38 baru ada 30 provinsi di Indonesia yang ada asosiasi tour and travelnya, ASITA khususnya. Terus saya pribadi ini kan saya terjun di dunia travel agent itu tahun 2003. Saya punya brand dulu, nama PT saya itu PT Sumidas Indah Tour, di brand jadi PT Sumidas Intour. Jadi dulu travel agent itu cukup banyak, karena sekarang ada travel online, jadi udah pada tutup lah. Kebanyakan yang survive ada sebagian besar masih ada yang survive. Kami itu waktu kami kantornya itu di Jalan Tengku Umar. Di Jalan Tengku Umar ada tahu di mana? Nggak tahu. Nggak pernah ke mall. Nah, saya nggak pernah ke mall. Jadi orang-orang ini semua dari mana? Dari Riau semua. Ada yang dari luar provinsi Riau? Medan. Yang lain Sumatera Barat ada?
Tasikmalaya tadi siapa? Iya. Oh, Tasikmalaya, Sunda, ya. KDM ya. Jadi dulu di tempat kantor saya itu dia tuh dekat Mall Pekanbaru, Rizky. Mall Pekanbaru itu Jalan Tengumar. Nah, tahu MB kan? Nah, MB tahu ya. Tengumar ada tahu. Jadi Jalan Tengumar tuh ada 5 travel agent. Pertama tuh ada John apa gitu ya. Terus ada yang saya itu Sumidas Intur, di depannya ada Triple W, di atas dikit ada Chanel, terus ada Chip, ada Everest. Jadi ada 5 travel agent. Jadi kami mengupayakan bagaimana untuk tertarik. Jadi setiap perusahaan itu harus ada brand yang mudah dikenal gitu. Nah, kami buat brand itu butik bursa tiket. Jadi butik bursa tiket. Sempat kami ngebrandnya butik bursa tiket, dan sempat dibilang butik travel. Jadi butik travel dibrandkan. Dulu kan masih ada telepon ya. Misalnya nggak tahu, Assalamualaikum, selamat pagi, butik travel, ada yang bisa dibantu? Nah, sekarang udah pakai handphone aja ya, WhatsApp. Tak kala itu saya memperkenalkan, saya suka ini ya, saya tuh suka buat kartu nama. Nanti habis ini saya kasih kartu nama. Kasihlah butik travel, saya bilang. Terus sempat nanya butik travel, dia bilang ada travel ke Pekan Padang ya. Jadi kan image itu di Indonesia ini banyak kata yang berasumsi banyak gitu. Itu gimana kalau dengan travel tuh? Travel. Rizky dari mana? Duri. Ada travel ke Duri. Ini kan travel. Jadi kan saya coba merubah butik travel jadi butik tours. Butik tours. Kan nama satu doa, semoga jadi banyak toursnya lah kan. Terus jalan-jalan udah beberapa tahun. Kemarin dulu saya ke bandara, malah ada dia travel ke Dumai. Dia nge-brand tour malah, brand tours. Jadi banyak di Indonesia ini tidak tahu menempatkan kata-kata itu. Waduh, apalagi akhirnya tetap butik tours, tapi kami 3 tahun lewat kami aktif di umroh. Akhirnya kami brand udah kami buat butik umroh. Jadi brand tuh harus supaya mudah diingat sama orang. Dulu kan ini Universitas Riau, brand apa dibilangnya? Unri ya. Dulu sempat dibilangin UR loh, tau nggak? Itu sempat UR, terus kali lagi Unri. Intinya kan biar mudah dikenal oleh orang. Bikin ini udah ada pertanyaan belum? Belum, oke. Jadi saya ulas sedikit ya. Kartu nama. Kenapa teman-teman harus punya kartu nama loh? Harus punya kartu nama. Sekarang misalnya Rizky apa namanya? Rizky Ramadan. Berarti nanti Rizky harus buat kartu nama. Rizky Ramadan mahasiswa Unri. Khusus kalau yang udah ada usaha, buat juga di belakangnya tuh usahanya gitu. Saya rasa ada nih punya usaha, cuman pada malu-malu nih. Terus kenapa sekarang Rizky dari Pekanbaru ke Duri naik apa? Travel. Berapa jam? 2 jam 3 jam. Pagi atau malam biasanya? Malam. Selama 2-3 jam di travel itu, Rizky pernah nggak teguran sama orang sebelah? Kan? Nah, ini kita kurang menangkap peluang gitu kan? Karena takut orangnya terganggu gimana. Ada di ilmu marketingnya itu
dengan kartu nama, Rifki kan bisa kasih misalnya, maaf Pak, kenalkan, kasih kartu nama itu nanti langsung cair tuh, pasti langsung ngobrol tuh. Atau calon mertua kan, kan intinya teman-teman saya pas yakin kan itu memang harus punya kartu nama. Saya tuh senang ketemu orang baru gitu. Kadang-kadang kita cukup nyaman dengan dari kalau mahasiswa kan dari kosan ke kampus, kosan ke kampus. Nah, di sini ada yang aktif di organisasi. Siapa? Hah? Rizky, itu apa kamu? Hima? Bukan? Ada yang juga di apa? Di organisasi? Selesai. Intinya apa namanya? Kalau benar-benar serius, emang di Hima ataupun sekarang game namanya, kalau senang, teman-teman bahkan saya ini bisa bikin di sini nih. Saya baru bisa ngomong ini. Saya baru itu 2016. Saya pertama kali saya jadi ketua asita. Emang sebelumnya saya saya juga aktif dulu di mahasiswa, saya di Mapala. Nah, saya kuliahnya di Bung Hatta. Tahu Bung Hatta di mana? Di mana? Padang. Dari Padang. Di mana? Sodik. Sodik. Jadi Universitas Bung Hatta Padang itu universitas yang di tepi pantai. Jadi hanya ada dua universitas yang di tepi pantai. Satu di Bung Hatta, satu lagi di Brazil. Nah, di Bung Hatta saya terus aktif di Mapala, terus saya juga aktif juga di Hima. Nah, di sini membuat tumbuh ke organisasi dengan kepedeannya jadinya. Alhamdulillah. Terus teman-teman, yang pasti magang itu teman-teman adalah tahapan kerja. Biasanya tuh kalau travel agent ya, kalau travel agent tuh masuk tuh biasanya malah jam 9 gitu, bukan jam 8 gitu. Kenapa? Karena dia kan di peraturan pemerintah kan 8 jam kan, 8 jam plus istirahat. Itu karena biasanya kalau jam-jam 8 itu belum ada yang bertransaksi kan. Jadi rata-rata biasanya travel agent cenderung masuk jam 9 sampailah jam 5 baru keluar. Dan teman-teman emangnya tergambarkan sama teman-teman kerjanya gimana sih? Ada nggak? Udah tergambar kok kayak gini loh kerjanya di travel agent gitu. Ada nggak? Udah ada? Siapa? Ya siapa? Ya silakan. Ya. Ya kerja di mana? Kebetulan saya tuh freelance di community trip gitu Pak. Cuman dia belum membentuk travel agentnya. Kebetulan atau emang iya? Iya Pak. Oh iya. Iya. Terus? Kalau misalnya kerjaan saya Pak, itu saya buat paketnya Pak, nyusun perjalanannya. Komunitas ya? Komunitas. Udah berapa lama tuh? Tahun udah ada Pak. Apa aja yang bisa menghasilkan tuh gimana? Kalau sistem kerja saya itu Pak, setiap paket yang saya buat nanti kan bakalan dijual tuh Pak sama komunitas saya. Jadi kalau paketnya itu jalan baru saya dapat fee-nya Pak. Oh jadi menjual paket. Benar Pak. Soalnya komunitas itu kayak open trip gitu kan Pak. Oke. Terus ada yang lain yang udah nyemplung lah sedikitnya ke dunia wisata? Baik. Jadi teman-teman, kebetulan saya sih sangat sedikit bagi ke pemerintah ya. Prihatin
soal pariwisata di Riau itu kan. Karena di Riau ini weekend itu penuhnya di Pekanbaru, betul kan? Jadi rata-rata emang provinsi-provinsi itu pas weekend itu penuhnya di ibu kota provinsi. Rata-rata sebagian besar itu. Nah, di Riau saya lihat ini magnet itu masih ada di Pekanbaru. Ini masih Pekanbaru. Mallnya ada berapa? Jadi teman-teman dari Pekanbaru kalau liburan ke Sumbar. Orang Sumbar liburan ke sini karena di sana ada mall. Ada mall Basco kan? Iya, orang Maya itu banyak orang ini Malaysia kat situ lah. Jadi sebetulnya kalau pemerintah benar-benar pengen serius di wisata, itu selesai semua. Kalau udah ada titik destinasi, nanti itu udah ada lah yang berdagang, udah ada yang membuat souvenir baju. Permasalahannya di Riau khususnya masih belum ada sadar wisata namanya. Sadar wisata. Memang sudah ada terbentuk, dulu ada Podarmis, kelompok sadar wisata, cuman tahu ada yang tahu Desa Ponggok? Nanti searching ya, Desa Ponggok. Desa Ponggok itu desa di Jawa. Dia di dekat dengan Yogyakarta. Jadi ada dia sudah tamat kuliah, dia tinggal di Desa Ponggok. Terus dia melihat ada 4 mata air di sana yang tidak termanfaatkan bagi desanya gitu. Akhirnya dia kerjasama dengan rektor UGM Ponggok itu untuk UGM menyuplai KKN itu di Desa Ponggok. Akhirnya nanti bisa dicek tuh di Ponggok sebelum dia masuk akun. Jadi dia dipilihlah sebagai kepala desa. Akhirnya dimaksimalkannya lah Desa Ponggok itu. Sekarang orang bahkan udah sebelum COVID sudah ada di Desa Ponggok itu. Sekarang kalau wisatawan ke sana bisa ngambil gambar dia buat, karena mata air banyak kan. Dia ada kolam renang besar tuh, bisa moto di dalam air gitu kan. Sampai sekarang BUMD-nya BUMDes-nya itu badan usaha milik desa itu udah miliaran. Ini cuma puluhan juta. Desa Ponggok. Ada yang tahu? Ada di Kabupaten di Sulawesi Selatan. Tahu Sulawesi Selatan ibu kotanya apa? Sulawesi Selatan. Makassar. Di Makassar 100 kilo dari Makassar itu ada namanya Kabupaten, lupa saya. Jadi kabupaten tersebut dia 100 km dari Makassar, dan di situ ada Profesor Nurdin namanya, Profesor Nurdin. Dia kerja di 4 perusahaan Jepang, dan dia tengah malam ditutupin sama warga di tadi Ponggok Bantaeng. Oke, tadi kan Ponggok ya. Ini Kabupaten Bantaeng ya, 100 km dari Makassar. Jadi
Jadi Bantaeng itu kurang lebih tahun 2008 itu ada warga Bantaeng itu malam-malam datang ke rumah Pak Profesor Nurdin. Datang, Pak Udin, Bapak ditunggu di balai desa. Ngapain? Pokoknya Bapak ditunggu di balai desa aja. Jadi di balai desa itu sudah standby 3.000 warga di sana. Pas Pak Nurdin datang, dia cuma bilang, Pak Nurdin, kami nggak mau tahu Bapak usai bupati kami. Langsung gitu. Akhirnya dia karena dia profesor tadi Pak Sadipan tak izin lah dia ke depan ke bosnya bahwa saya disuruh jadi bupati. Terus datang orang Jepang tuh, bukannya di tempat kamu korupsi aja, cuma kamu korupsi? Bukan, katanya. Saya ada permintaan dari warga dan saya akan membangun desa saya. Jadi Bantaeng itu dimulai umpamanya dari wisata, benahi wisatanya. Jadi saking dia 2 periode jadi bupati, saking suksesnya dia membangun Bantaeng dengan pariwisatanya, dia ada secara otomatis itu kan di Sulawesi Selatan ada 24 kabupaten kota. Itu dengan natural membuat relawan Nurdin. Jadi 24 kabupaten kota itu nyuruh Nurdin jadi gubernur. Akhirnya masuk Nurdin, jadi gubernur ya, jadi gubernur. Intinya saya melihat kalau pemerintah itu ngeh dengan pariwisata, itu sudah running aja semua. Ekonomi itu udah lancar ya. Yang buka usaha kan kadang nggak minta pemerintah, buat bajunya, buat souvenirnya, buat dagang apa semua. Intinya kalau benar-benar pemerintah itu pengen maju ya udah pariwisata. Ada yang kenal Sandiaga Uno? Siapa tuh? Sandiaga Uno lahir di mana? Mana? Sandiaga Uno tuh kalau di KTP itu lahirnya di Rumbai. Rumbai. Apa orang Rumbai sini? Rumbai. Rumbai di mana? Limungan. Saya di Pramuka ya. Ya, saya. Jadi Sandiaga Uno itu lahir di Rumbai. Jadi kalau Pekanbaru tuh rata-rata kalau yang tinggal di rumah itu KTP itu kan Pekanbaru di Rumbai. Nah, maksudnya dia orang Makassar, cuman karena ibu yang dulu kerja di sini, dia lahirlah di Rumbai. Sandiaga Uno. Jadi Sandiaga Uno dulu dia ketua umum HIPMI. Ada yang tahu HIPMI ya Pak? Ya, Himpunan Pengusaha Muda. Jadi dia dulu ketua umum Badan Pimpinan Pusat HIPMI. Jadi sewaktu beliau jadi ketua HIPMI, dia pergi ke Malaysia, ketemu dengan PM Malaysia. Siapa PM Malaysia? Yang terkenal, yang umur dari 101. Kan nggak suka main IG ya? Jadi Perdana Menteri Malaysia itu yang sekarang dia sudah tidak Perdana Menteri. Waktu dia Perdana Menteri dia namanya Pak Mahathir Mohamad. Nah, kaum Pak Harto. Itu kan ada berseloroh orang kan. Pak Harto kan 32 tahun kan. Tanyalah, ini berseloroh aja. Pak Mahathir bilang, kok kamu bisa 30 tahun sih menguasai Indonesia? Itu dibisikin sama Pak Harto. Didirikan Golkar di negara kamu. That's joke, okay? Jadi Mahathir Mohamad itu ditanya sama Sandiaga Uno, Pak, kenapa Malaysia lebih cepat maju daripada Indonesia? Mahathir Mohamad cuma ngomong gini, saya hanya bangun highway dari Johor until ujung dekat Thailand. Highway apa highway? Jalan tol, oke? Jadi dia bilang, saya hanya mau jalan tol aja dari Johor sampai ujung Malaysia dekat Thailand. Udah ada bangun tol selesai semua tuh. Autopilot semua tuh. Wah, pokoknya pemerintah tuh kalau pengen
top bangun infrastruktur, udah swasta pemasukan dari dana sendiri aja kita. Syukur-syukur pajak dikecilin. Kan kita kan masih kan 80% pendapatan APBN masih pajak kan. Syukur. Kalau di Malaysia tuh diberdayakan juga ini lembaga zakatnya. Jadi kalau di zakat itu kalau untuk kepentingan umum itu bangunnya buat bangun jalan boleh itu. Jadi di Malaysia ada juga dari segi zakat tuh bangun jalan. Malaysia tuh setiap dia kan kerajaan dia setiap Jumat itu khotibnya itu berdoa untuk pemimpinnya. Terus udah ada yang pernah ke Malaysia loh? Masa nggak ada? Ada kali? Nah, Malaysia di Malaysia duduk kawan di Malaysia. Di situ tinggalnya. Oh, keluarga di sana. Terus masih ada keluarga di sana. Jadi di Malaysia tuh kalau kita jalan dari Kuala Lumpur tuh ada tuh kata-kata besar tuh. Istilahnya dia berdoa, insya Allah lupa saya nanti saya itu lagi kalau nggak dapat lagi. Intinya khotib wajib berdoa untuk pemimpinnya. Kita kan prihatin kita nih. Pemimpin malah dicaci kan. Karena kalau kita nyari pemimpin berubah enggak kan? Orang gimana? Dengan doa udah. Itu aja simpel. Nah di Malaysia itu diwajibkan setiap Jumat khotib itu wajib berdoa untuk pemimpinnya. Ya kalau dia tuh mengucapkan buat rajanya dan pemimpinnya doanya khotib dia di Malaysia. Teman-teman nanti haruslah ke Malaysia dekat cuman. Daripada ke Jakarta mahal tiketnya. Terus di pekan kan saya dulu bilang pengennya sih banyak tempat wisata magnet di luar Pekanbaru. Izin, ini yang dari Pekanbaru siapa? Dari Pekanbaru, angkat tangan. Dari Pekanbaru. Sedikit cuma 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang lain dari mana? Umay, Rohil, terus 4. Yang dari ini Pacu Jalur ada? Jadi saya melihat khususnya ya pemimpin-pemimpin di Riau ini, bupati-bupati itu masih belum share dengan wisata. Maaf ya, itu bupati Riau itu rumahnya di Pekanbaru, rumahnya di Pekanbaru. Polresta di Riau itu ada di Pekanbaru. Kebetulan semua orang Kuansing itu Polresta. Kan kalau Polresta istrinya apa namanya? Bayangkara itu. Bayangkara itu si ibu istri Polresta itu dia nggak mau ke Kuansing kalau nggak ada acara itu. Dia tinggal di Pekanbaru aja. Maksud saya kan sekelas Forkompinda Seriau itu Kabupaten Kota Seriau itu masih tinggal di Pekanbaru. Gimana menumpuk di Pekanbaru? Harusnya bupati itu setiap weekend dia wajib ada event di tempatnya supaya nggak perlu Pekanbaru. Gimana orang mau bisa menikmati? Mall penuh terus weekend. Jumat udah macet kan. Jogja itu mewajibkan tiap kelurahan itu ada event di weekend. Jogja itu ada 4 kabupaten kota di Jogja ini. Jadi tidak terfokus di kota Jogja aja, di tubuh Jogja itu aja. Jadi tersebarlah event-event ini. Teman-teman kan dari berbagai kabupaten kota nih, kan jurusan wisata kan. Teman-teman punya tanggung jawab loh, tanggung jawab bagaimana mengembangkan wisata. Memang
memilih mahasiswa ini pilihan berapa kamu? Ada nggak ini pilihan kedua? Teman-teman harus pilih, ini ada pilihan pertama. Ini bukan persinggahan terakhir gitu. Ini pilihan pertama udah misalkan. Kalau benar-benar teman-teman menyelami, wah berduit benar. Nah, jadi saya berharap itu ya mungkin teman-teman ada juga dekat sama pemerintahnya atau apa, ya harus ada tiap hari apa ada event. Pekanbaru itu sebenarnya kota dagang. Wah saya melihat kota aneh. Kenapa sih aneh? Karena dia kalau hari biasa itu yang naik turun pesawat itu sehari ya 5.000 sampai 6.000 orang naik turun pesawat ini. Pekanbaru, saya kasih dua. Kalau lagi lebaran, Ramadan itu 12.000 sampai 16.000. Intinya banyak orang naik turun di Pekanbaru ini pesawat. Nah, sekarang kan bagaimana kita menangkap mereka? That's real, dia banyak bisnis. Kan kota dagang. Nah, sebenarnya caranya ya teman-teman kalau bisa buat event bukan event. Terus nanti ini semester berapa nih? 5. Terus 6 magang. 5 magang. Udah teman-teman mau nggak saya kasih ini project? Teman-teman buat run, apa namanya? Ini apa nih? Undri run. Nah, tourism run ke? Iya. Udah buat tourism run. Betul. Buat nanti. Dan Rifki nanti Ramadan jadi panitianya ada. Ya, jadi ini kamu kan juga mempromosikan bahwa harus banyak calon mahasiswa Undri yang pariwisata kan tidak satu angkatan kok bisa 5-4 kelas kan luar biasa kan. Jadi run itu salah satu event yang magnetnya luar biasa karena mereka kesini nggak pakai duit sendiri. Bahkan kalau bisa eventnya tuh terdaftar di jadwalnya internasional itu jadi peluang bagi mereka kan banyak yang profesional kan. Dia memang cari duitnya dari lari gitu. Tapi dari lari dia udah. Kalau masuk di kalangan dibentuk, oh udah pasti banyak yang interest. Karena yang di Riau saya lihat yang wow itu baru banyak Riau barang-barang. Dia ada 4 kali tuh. Sekarang terakhir dia 15.080 serta. Kami sempat buat juga dulu 23 sekarang. Emang apa namanya? Yang pemula itu dia tertarik ada daftar, penting finish dapat medali gitu kan? Apa? Kondisi teman-teman buat baru udah intinya berduit lah intinya teman-teman, dan juga membantu Pak Rektor atau Bu Dekan lah untuk bisa mempromosi Universitas Riau. Terus ini teman-teman nggak ada bapaknya yang pejabat gitu, bupati apa gitu nggak ada? Nah, nggak ada ya? Atau dekat gitu sama bupatinya, pemerintahnya nggak ada? Nah? Ada Pak. Atau yang bapaknya pengusaha siapa? Intinya teman-teman mahasiswa itu teman-teman harus punya tanggung jawab daerah masing-masing gitu. Punya tanggung jawab. Teman-teman kan kuliah di pariwisata tuh, orang tuh nggak mau tahu, orang tuh asal tanya wisata ke teman-teman. Apa juga mahasiswa ini pokoknya udah terplot lah. Kalau misalnya dia jurusannya agama, udah orang nggak mau tahu, kamu tahu agama gitu, karena
agama, di sana agama. Akhirnya teman orang nggak mau tahu, pas ditanya kan mahasiswa mana? Pariwisata. Orang nggak mau tahu, kamu harus tahu semua soal pariwisata di Indonesia, bahkan luar negeri. Iya. Nah, intinya kan teman-teman punya tanggung jawab atas udah daerah masing-masing itu apa yang kira-kira bisa dibuat, peluang-peluang apa gitu kan. Tadi kan saya udah sedikit soal mata air gitu kan. Nah, terus apa lagi kira-kira yang bisa membangun teman-teman? Kan bisa nanti kan jadi kepala desa yang termuda gitu kan. Daripada kepala desanya ini kepala desa anaknya ganti gitu kan. Cuman biasanya nggak maju gitu kan. Kalau teman-teman yang bisa punya ide-ide bagus kan buat daerahnya, bisa aja kan jadi membantu desa masing-masing. Kira ada pertanyaan lagi? Saya enggak? Question guys. I like it. Ini Ini semua udah ada ini dari Tasikmalaya. Emang dari Tasik atau tinggal di sini? Dari Tasik. Oh jadi emang pengen kuliah ya di gitu. Daftar gitu ya. Terus orang tua di Tasik. Biasa. Jadi teman-teman, ini Rizky, kamu dari mana? Duri, dari Duri. Nah. Sekarang saya pengen tanya tuh, kan ada tuh orang tuh SD-nya di Pekanbaru, SMP Pekanbaru, SMA Pekanbaru, udah Pekanbaru terus. Teman-teman kalau bisa emang yang udah Pekanbaru tuh harus di luar kota, harus hijrah itu, harus bisa hijrah itu. Iya. Ini jangan ada yang kayak gitu ya? Ada nggak? Ada. Udah nanti S2-nya harus di luar gitu. Ataupun kalau enggak misalnya Rizky kamu orang Duri, jadi kamu cari istri orang luar Duri gitu atau luar Riau gitu, ya biar teman-teman berkembang wawasannya lebih wow gitu. Nanti nikahnya sama teman SD-nya gitu kan, bahkan nikah sama tetangganya gitu kan. Kawan wawasan tentunya. Nah, intinya teman-teman harus bisa mendobrak gitu kan. Oh saya harus keluar dari zona yang berbeda kan. Karena di situ teman-teman bisa menambah wawasan, terus juga itu ada dulu dia direktur bank di luar negeri terbang. Jadi ceritanya kan kalau orang bank tuh tiap hari pasti kantor kan. Terus banknya bangun. Karena dia tiap hari itu kan keluar rumah kan. Akhirnya dia keluar rumah sudah bangkrut banknya, dia keluar rumah. Terus suatu hari dia keluar rumah, temennya lihat dia, anggap namanya Rizky ya. Di jalan kan dia, ini Rizky ini sudah bangkrut banknya, bangkrut. Terus temennya lewat, namanya Budi gitu temennya. Rizky, kenapa kamu? Ikut bank saya katanya. Terus kenapa? Sini ikut saya kata Budi kan. Kenapa? Ini bank saya ini Om Batular. Loh, kenapa kamu ngajak saya katanya? Ya kamu kan udah pernah bangkrut kata si Budi kan. Jadi kan intinya satu, tadi dia harus keluar aja. Pokoknya teman-teman pagi-pagi itu harus keluar aja. Jangan di kos-kosan apain. Tadi ide apa gitu. Karena kalau udah di dalam apalagi sendiri wah nggak tahu tuh gimana. Paling mainnya di handphone kan. Teman-teman harus saya memaksakan diri saya. Teman-teman bangun tidur paksakan jangan buka handphone. Jangan juga. Paksakan itu. Enggak karena pas kita bangun dulu buka handphone itu konsumsi pertama kita, konsumsi awal kita. Ini lihat, mohon maaf ini Muslim semua ya? Ada juga non Muslim? Ada, it's okay. Maksud saya intinya teman-teman kalau bangun tahan jangan buka handphone ya. Apalagi kalau yang Muslim ya tahajud apa gitu kan. Yang non Muslim ya berdoa apa gitu. Ya kurang lebih pagi aja lah jam 6 baru buka handphonenya.
Saya paksakan karena kan kita terbuka nggak sengaja yang tidak bagus kan, jadi kita terfungsi di otak kita tuh hal yang tidak bagus bagi kita. Pagi-pagi dan intinya kalau bisa saya upayakan gitu. Kalau subuh jangan, ataupun kalau bisa subuh buat teman-teman yang muslim ya, sholat subuhnya yang laki-laki masjid, subuh bisa sampai subuh kan. Baik, ada pertanyaan lagi nggak, Bang? Dari mana? Ya, dari mana? Pemarung. SD, SMP, sama Pemarung semua? SD di Sumbar. Oh. Jadi sekarang ngekos. Oke. Udah kerja? Belum. Pengen jadi apa emang? Jadi apa aja? Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Fitra Saleh, berasal dari Pekanbaru. Pertanyaannya Pak, seputar magang ini, apakah nanti mahasiswa yang magang ini itu digunakan untuk pulangnya itu on-site? Maksudnya tenggo, atau sebagai anak magang itu apakah ada adatnya gitu ketika kita mau pulang? Karena beberapa kan ada yang saya pernah magang dulu SMK itu tidak boleh pulang on-site, diharuskan menunggu lebih lama. Baik. Soal magang itu emang tergantung ke pimpinan perusahaannya. Saya pikir kalau teman-teman bisa meyakinkan itu, kenapa tidak harus on time gitu, ataupun bisa dialogkan lah sama pimpinannya. Kan misalnya pengen cepat pulang, berarti kan nanti ada tugas yang harus dibantu. Tergantung pimpinannya. Kalau saya cukup fleksibel saya. Kalau bisa mereka kerjain di tempatnya, ya kenapa tidak ya? Kalau saya pribadi, cuman kalau perusahaan lain kan berbeda pimpinannya. Apakah dia harus 8 jam ataupun fleksibel gitu. Ya nanti bisa didialogkan dengan pimpinannya. Gua nanti dapat siapa namanya? Bang Soleh. Ya Bang Soleh. Semoga nanti dapat yang pimpinan yang soleh juga lah ya di travel ini. Ada lagi? Baik, saya pikir cukup. Tidak ada pertanyaan, nanti bisa di WhatsApp kalau ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.